يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabat wat tabi'in wal ulama wal musannifin. Thumma usan jami'il malaikatil muqarrabin خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم خصوصا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم خصوصا محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة الأمة ثم خصوصا محمد الصديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka bertalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah disususkan untuk pengaram kitab niki, Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Kita baca ya yang selanjutnya, meskipun nanti kita analisis yang kemarin juga. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu. Wa ba'dul usuliyina, dan bermula sebagian dari beberapa ahli usul. Wa ba'dul usuliyina, dan bermula sebagian dari beberapa ahli usul. Khabar dari ba'dul usuliyin, khabar dari mubtada ba'dul usuliyin adalah arrafa.
Kok tidak arafa, kok arrafa misalnya. Kita butuhnya arti mendefinisikan, bukan mengetahui. Kalau arafa mengetahui, kalau arrafa mendefinisikan. Jadi pada saat kita membaca, kita sudah juga harus melakukan dialektika. Ini kira-kira yang dibutuhkan, mana ini ya? Begitu caranya. Wa ba'dul usuliyin, dan bermula sebagian beberapa ahli usul adalah arrafa mendefinisikan siapa ba'dul usuliyin. Coba dilihat arrafa pakai mufrad di situ ya. Tidak pakai alif tathniyah, tidak pakai waw jamak, berarti ba'dul usuliyin dianggap sebagai mufrad. Adalah arrafa mendefinisikan siapa ba'dul usuliyin, mendefinisikan ad-dalila akan dalil, bi'annahu dengan sesungguhnya bahwasanya sesungguhnya dalil. Khabar dari anna adalah ma sesuatu, adalah ma sesuatu, silatul mausul dari ma, yustafadu yang diperoleh minhu dari ma, naibul fa'il dari yustafadu apa hukmun hukum syar'iyyun yang bersifat syar'i, amaliyun yang bersifat praktis, ala sabilil qat'i atas jalan pasti. Wa amma, dan adapun bermula sesuatu, yustafadu yang diperoleh minhu dari ma, naibul fa'il dari yustafadu apa hukmun hukum syar'iyyun yang bersifat syar'i, ala sabilidz dhanni atas dasar, atas jalan dugaan kuat. Jawab syarat dari amma dan sekaligus menjadi khabar dari ma adalah fahuwa, maka bermula ma yustafadu minhu hukmun syar'iyyun ala sabilidz dhanni adalah khabar dari huwa, adalah amaratun, amarah, petunjuk, la dalilun, bukan dalil. Walakinnal masyhura, lakinna temannya inna, walakinnal masyhura, dan akan tetapi yang masyhur, fi istilahil usuliyina, dalam istilah beberapa ahli usul, khabar dari lakinna adalah annad dalila, sesungguhnya dalil, huwa ya dalil adalah ma sesuatu, yustafadu yang diperoleh, minhu dari ma, naibul fa'il dari yustafadu apa hukmun hukum, syar'iyyun yang bersifat syar'i, amaliyun yang bersifat praktis, mutlakon secara mutlak, mutlakon dalam keadaan mutlak dijadikan hal secara mutlak, ai maksudnya sawaun adalah sama, akana bermula gitu. Adakah ada apa ma, khabar dari kana adalah ala sabilil qat'i atas jalan pasti, am ala sabilil dhanni atau atas jalan dugaan. Walihada, dan karena ini qassamu membagi siapa para usuliyin, siapa para ulama ad-dalila akan dalil, dibagi ila qat'iyyid dilalati pada dalil yang sifatnya qat'i, qat'iyyud dilalah penunjukannya sifatnya pasti atau qat'i, wa ila dhanniyyid dilalati dan pada dalil yang penunjukannya bersifat dhanni, multi interpretasi. Wa ba'dul usuliyina lan utawi sebagiane pira-pira ahli usul iku arrafa mendefinisikan sapa ba'dul usuliyina ad-dalila ing dalil, bi annahu kelawan satuhune dalil iku ma barang, yustafadu kang den peroleh minhu saking ma,
naibul fa'il dari yustafadu apa hukmun hukum syar'iyyun kang bangsa syar'i amaliyun kang bangsa praktis ala sabilil qat'i ing atase dalan pasti wa amma malan anapun utawi barang yustafadu kang den peroleh minhu saking ma apa hukmun hukum syar'iyyun kang bangsa syar'i ala sabilil dhanni ing atase dalan dugaan fahuwa mongko utawi ma iku amaratun amaroh atau petunjuk la dalilun ora dalil walakinnal masyhura lan tetapine pendapat kang masyhur fi istilahil usuliyina ing dalam istilah pira-pira ahli usul iku khabar saking lakinna iku annad dalila satuhune dalil huwa ya dalil iku ma barang yustafadu kang den peroleh minhu saking ma apa hukmun hukum syar'iyyun kang bangsa syar'i amaliyun kang bangsa amali mutlakon hale mutlak ai tegese sawaun iku padha a ana ta kana ana utawi ana a ana ta kana ana a ana ta utawi ana apa ma iku ala sabil qat'i ing atase dalan pasti am ala sabil dhanni utawa ing atase dalan dugaan walihadza lan krana iki qasamu membagi sapa para ulama ad-dalila ing dalil ila qat'i dilalati maring dalil yang sifatnya qat'i kang pasti dilalai wa ila dhanni dilalati lan maring dalil kang dhanni dilalai. Mari kita coba analisis yang sudah kita baca, juga yang kemarin yang belum tuntas. Saya mengingatkan wa amma maknahu fi istilahil usuliyin. Nah, yang ini juga dibaca di sini. Coba diperhatikan di situ. Apa yang kepingin saya tegaskan? Nah, ini pokoknya sudah. Kalau seandainya kita menemukan sebuah kalimah, apakah itu kalimah huruf atau kalimat isim, yang artinya itu tidak bisa sempurna kecuali mendapatkan tambahan maka, itu namanya syarat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika kita menemukan kata-kata barang siapa, pasti nanti ada makanya. Jika hari hujan, maka mesti ada makanya. Apabila misalnya saya lulus kuliah, mesti maka ada makanya. Itu namanya syarat. Kalau seandainya kita berbicara tentang syarat, maka hal yang penting untuk kemudian diperhatikan adalah di situ pasti ada adat syarat, di situ pasti ada fiil syarat, di situ ada jawab syarat. Ada 3 komponen tentang syarat. Adatus syarti, fi'lus syarti, dan jawab syarat. Ini sekedar mengingatkan, ya. Jadi manfaat dari aplikasi tag itu seperti itu. Pada akhirnya ada pengulangan-pengulangan sehingga yang belum paham menjadi lumayan paham, yang agak paham menjadi lebih mancep lagi nanti, begitu. Saya ulangi lagi. Kalau seandainya kita menemukan sebuah kalimah yang artinya itu tidak bisa sempurna kecuali ada tambahan makanya, maka begitu, maka itu namanya syarat. Ya. Ketika kita ngomong dalam konteks syarat itu, maka di situ akan ada adat syarat, akan ada fiil syarat, akan ada jawabus syarti. Itu komponen. Apa kalau dalam bahasa Inggris itu disebut if clause, ya. Pokoknya ada if-nya begitu. Ya, begitu. Apa yang penting untuk diperhatikan dalam konteks adatus syarti, ya kan? Ono adatus syarti, ada fiil syarat, ada jawab syarat. Begitu. Dalam konteks adatus syarti yang paling penting untuk kemudian diperhatikan adalah apakah ia termasuk dalam kategori isim atau kalau masuk dalam kategori huruf. Pembedaan bahwa ini adat syarat yang huruf, ini adat syarat yang isim menjadi penting. Seperti yang logika-logika yang sering saya tegaskan, ketika adat syaratnya itu adalah berupa isim, maka wajib kita beri kedudukan i'rab. Kalau tidak rofa ya nasab, kalau tidak nasab ya jer. Misalnya seperti itu, jenenge isim. Gitu.
Kalau seandainya adat syaratnya itu adalah berupa huruf, maka pasti tidak memiliki kedudukan i'rab. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man barang siapa, karena ada siapa man, adalah yu'minu beriman siapa man billahi kepada Allah, wa yaumil akhiri misalnya, wal yaumil akhiri dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah yang bersangkutan memuliakan tamunya, misalnya begitu. Man di situ adalah termasuk dalam kategori adat syarat. Kenapa kok disebut sebagai adat syarat? Karena artinya adalah barang siapa, di mana tidak memungkinkan ketika kita menyebutkan barang siapa itu tidak ditambahi nanti ada kata-kata maka tidak memungkinkan. Ketika itu adat syarat, maka pada akhirnya harus kita klasifikasikan. Kalau itu adalah adat syarat, maka kita harus lebih jauh melihat ini kira-kira masuk dalam kategori isim atau masuk dalam kategori huruf. Kalau masuk kategori isim, maka kira-kira ini kedudukan i'rabnya apa. Sehingga kalau seandainya kita baca mangkana itu kan man utawi sapane uwong. Man bermula barang siapa. Man di situ ditentukan sebagai mubtada. Begitu. Ada yang berkedudukan nasab, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Wa malan ing barang. Begitu. Ya. Ta'malu atau taf'alu min khairin. Ngelakoni sapa sira min khairin saking kebagusan ya'lamullahu. Misalnya begitu. Ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan ketika kita kemudian ngomong tentang syarat, maka di situ ada 3 komponen, ada komponen adat syarat, ada komponen fi'il syarat, ada komponen jawab syarat. Fi'il syarat atau adat syarat yang paling penting adalah silahkan diklasifikasi apakah ini termasuk dalam kategori isim atau masuk dalam kategori huruf. Kalau isim pasti memiliki kedudukan i'rab, kalau huruf pasti tidak memiliki kedudukan i'rab. Ekstrim seperti itu. Apa yang penting kemudian kita pikirkan dalam konteks adat syarat atau fi'il syarat? Fi'il syarat itu ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Amma termasuk dalam kategori adat syarat, yang fi'il syaratnya itu tidak mungkin disebutkan. Amma dianggap sebagai adat syarat yang mutadhammin makna fi'il syarti, yang mengandung maknanya fi'il syarat, sehingga kemudian ketika adat syaratnya berupa amma, mesti yang jatuh sesudahnya adalah mubtada. Oleh sebab itu di situ ada kata-kata wa amma ma'nahu lan anapun utawi maknane dalil. Begitu. Wa amma ma'nahu dan adapun bermula maknanya dalil. Langsung setelah amma mesti bermula. Setelah amma mesti utawi, itu berarti mubtada. Amma ketika kemudian adat syaratnya berupa amma, maka di situ dipastikan tidak akan kita temukan yang namanya fi'il syarat, karena fi'il syaratnya itu sudah mutadhammin, tersimpan di dalam lafadz amma itu sendiri. Itu catatannya, ya, fi'il syarat. Apa catatan untuk jawab syarat? Jawab syarat itu ada yang ditambah fa, ada yang tidak ditambah fa, begitu ya. Kapan harus ditambah fa yang namanya jawab syarat? Jawab syarat harus ditambah fa ketika bareng-bareng. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi wa bima waqat wa bilan wa bitamfisi. Apabila jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah, berupa isim atau jumlah ismiyah, ismiyatun talabiyatun atau jumlah talabiyah, bisa jadi amar, bisa jadi nahi. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi, atau fi'il jamid seperti yang kemarin itu. Apa fi'il jamid itu Ustaz? Fi'il yang tidak bisa ditasrif. An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati, selanjutnya falaisa minni. Laisa termasuk dalam kategori fi'il jamid, dia menjadi posisinya menjadi fi'il jawab syarat. Karena demikian adanya fa di situ maka wajib falaisa minni. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Itu begitu ya. Jadi ketika kemudian kita bertemu dengan
sebuah kalimah yang artinya itu tidak sempurna kecuali diberi kata-kata maka, barang siapa, apabila, jika, dan seterusnya. Itu namanya adat syarat. Adat syarat butuh kelengkapan yang namanya itu adalah fiil syarat dan juga butuh jawab syarat dengan poin-poin yang tadi saya tegaskan, itu yang penting. Yang selanjutnya adalah coba diperhatikan kata-kata istilah ini mengulang lagi. Ya. Apa yang penting untuk kemudian kita ingatkan dalam konteks istilah itu? Kalau seandainya kemudian ada fiil yang fiilnya berupa huruf itbaq, as-shad, ad-dad, at-ta, adh-dha, kemudian diikutkan pada wazan ifta'ala, maka tak yang ada pada lafaz ifta'ala itu harus diganti dengan ta. Istalaha ini asalnya adalah soluha yang diikutkan pada wazan ifta'ala, sehingga menjadi istalaha. Karena kebetulan fiilnya berupa huruf itbaq, maka tak yang ada di situ dalam wazan ifta'ala itu harus diganti dengan menggunakan ta, sehingga soluha kemudian dirubah diikutkan pada wazan ifta'ala menjadi istalaha, kemudian berubah menjadi istalaha. Nah, maksudnya bagaimana? Wabdil lita'il ifti'ali ta'ain fa'un min ahrufil li'itbaqin tabin. Wabdil lita'il ifti'ali ta'ain fa'un min ahrufil li'itbaqin tabin. Wabdilan ganti ya sapa sira. Lita'il ifti'ali pada taknya lafad ifti'al, maf'ul bih saking wabdil itu diganti apa? Ta'ain. Ta'an ing ta' gantilah dengan menggunakan ta'in tabin apabila jelas fa'un min ahrufin li'idbakin tabin, ya kan? Wabdil lita'il ifti'ali ta'ain fa'un min ahrufin li'idbakin tabin. Inilah alasan kenapa kok kemudian ketika sobaro menjadi istabaro menjadi istabaro. Dorro kalau seandainya diikutkan pada wazan ifta'ala bukan menjadi ibtarro tapi ittarro, ittirori. Kalau seandainya ada fiil yang fiilnya berupa huruf itbaq, shad, ad-dad, at-ta, adh-dha, kemudian diikutkan pada wazan ifta'ala, maka taknya wazan ifta'ala itu harus diganti dengan menggunakan ta. Jadi istilah itu asalnya pakai tak, tilah begitu. Itu poin kedua yang penting saya kepingin tegaskan. Selanjutnya adalah dilihat wa adillatul ahkami wa usulul ahkami wal masadiru at-tashri'iyyatu lil ahkami alfadhun mutaradifatun ma'naha wahidun. Perhatikan di situ. Adalah alfadhun beberapa lafaz mutaradifatun yang sinonim, ma'naha yang, ini pengulangan lagi. Makna yang bermula maknanya alfaz adalah wahidun, satu. Adalah iku alfazun piro-piro lafaz mutaradifatun kang sinonim yang sama artinya, makna kang utawi. Kang utawi. Kode yang kemudian muncul dalam pemaknaan apakah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia pakai kang, yang bermula. Jadi apa ini Ustaz? Ini namanya na'tul jumlah. Bagaimana konsepnya na'tul jumlah? Pokoknya itu di atas kaidah sudah ya. Kalau seandainya kita menemukan sebuah jumlah, apakah jumlahnya itu adalah ismiyah ataukah jumlahnya itu adalah fi'liyah, kok kemudian jatuh setelah isim nakirah? Maka dipastikan jumlah itu memiliki kedudukan i'rab bersebagai
na'tul jumlah. Alfadhun di situ itu adalah isim nakirah. Alfadhun di situ itu adalah isim nakirah. Mutaradifatun di situ itu adalah na'at dari alfadhun. Na'atnya di situ adalah berupa na'at mufrad. Maknaha wahidun itu adalah na'at yang kedua dari alfadhun, tapi na'atnya di sini adalah na'at jumlah. Ya. Penting saya tegaskan bahwa na'at itu ada dua. Ada yang disebut sebagai na'at mufrad, ada yang disebut sebagai na'at jumlah. Na'at mufrad harus terbuat dari isim sifat. Jadi kalau seandainya panjenengan kepingin ngajari muridnya sampai tentang na'at, ya, na'at itu ada dua. Ada na'at mufrad, ada na'at jumlah. Na'at mufrad itu dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya hakiki, ada yang bersifat sababi. Apakah na'at itu hakiki, apakah na'at itu sababi? Semuanya terbuat dari isim sifat. Karena demikian sebelum murid-murid kita masuk pada pembahasan tentang na'at, maka murid-murid kita harus paham tentang apa itu isim sifat. Karena na'at mufrad pasti terbuat dari isim sifat. Sering saya tegaskan, dua susunan kata memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai na'at man'ut atau dianggap sebagai susunan idhofah, tergantung pada apa. Yang kedua itu kira-kira apakah termasuk dalam kategori isim sifat atau tidak. Kalau seandainya termasuk dalam kategori isim sifat, apakah itu isim fa'il, apakah itu isim maf'ul, apakah itu sifat musyabbah bismil fa'il, apakah itu adalah isim mansub, apakah itu sighat mubalaghah, apakah itu isim tafdil, apakah isim adat, isim isyarah, isim mausul dan seterusnya, itu yang termasuk dalam kategori isim sifat. Ketika yang kedua berupa isim sifat, maka itu termasuk na'at man'ut. Jadi pada akhirnya kita tidak lagi iltibas, tidak lagi jumbuh, tidak akan rancu. Apakah kemudian dua susunan kata ini disebut sebagai na'at atau disebut sebagai susunan idhofah? Kenapa? Karena kita punya standar. Apa standarnya? Kalau itu mau disebut sebagai na'at, harus terbuat dari isim sifat. Saya menganggap penting itu, ya. Menganggap penting yang namanya seperti itu. Ya. Jadi dalam alfadhun mutaradifatun maknaha wahidun di situ itu, ya, itu ada dua pembagian na'at yang bisa kita simpulkan. Mutaradifatun itu adalah na'atnya itu adalah na'at mufrad, maknaha wahidun itu adalah na'at jumlah. Na'at mufrad terbuat dari isim sifat, itu berasal dari taradafa, bareng-bareng. Taradafa ya taradafu taradufan wa mutaradafan. Fahuwa mutaradifun wa dhaka mutaradafun. Taradaf la tataradaf. Mutaradafun mutaradafun. Mutaradifun isim fa'il. Kemudian dimuannatskan, mutaradifun menjadi mutaradifatun. Ya. Maknaha wahidun itu adalah jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Maknaha sebagai mubtada, wahidun sebagai khabar. Gabungan mubtada khabar menjadi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah jatuh setelah alfadhun yang merupakan isim nakirah. Karena demikian maka jumlah ismiyah maknaha wahidun itu ditentukan sebagai na'tul jumlah. Karena na'tul jumlah maka dia termasuk dalam kategori jumlah yang memiliki kedudukan i'rab. Kedudukan i'rabnya sebagai apa? Na'at. Na'at hukum i'rabnya disesuaikan dengan apa? Man'utnya. Mana man'utnya? Alfadhun. Alfadhun kedudukannya jadi apa? Jadi khabar. Khabar harus dibaca apa? Rafa. Karena demikian makna wahidun jadi apa? Kedudukannya rafa. Akan tetapi karena yang berkedudukan rafa adalah jumlah, maka dia sifatnya adalah mahalli. Dalam konteks inilah selalu saya tekankan berulang-ulang konsep tentang anwa'ul i'rab, yang ada lafzi, ada takdiri, ada mahalli. Itu sangat penting untuk kita kuasai. Dengan menggunakan konsep itu akhirnya ada kesadaran dalam diri kita bahwa yang namanya perubahan i'rab tidak selalu harus ditandai dengan tanda i'rab. Perubahan i'rab itu ada kalanya memang ada tanda i'rabnya dan tanda i'rabnya bisa muncul, itulah yang kemudian disebut sebagai i'rab lafzi. Tapi ada kadang-kadang juga ada tanda i'rabnya, akan tetapi tanda i'rabnya tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan, itulah yang kemudian disebut sebagai i'rab takdiri.
Akan tetapi memang kadang-kadang sejak awal tidak ada tanda i'rabnya, itulah yang kemudian disebut sebagai mahalli. Kapan lafzi, kapan takdiri, kapan mahalli, itu sudah banyak seringkali saya tegaskan ya di buku saya, itu menjadi hal yang menurut saya wajib untuk kemudian dihafal itu. Ya. Selanjutnya sekarang kata-kata ba'dul usuliyin yang tadi sempat saya tegaskan sebentar. Apa yang kepingin saya tegaskan? Kata-kata ba'du itu memungkinkan kita sikapi sebagai bentuk jamak. Kata-kata ba'du itu juga memungkinkan untuk kemudian kita sikapi dengan bentuk mufrad. Misalnya ini, kita simpulkan. Wa ba'dul usuliyin ternyata arrafa, tidak arrafu. Itu berarti apa? Penulis kitab ini sedang menghukumi bahwa ba'dul usuliyin itu adalah bentuknya mufrad. Kenapa? Karena arrafu di situ adalah arrafa di situ tertulis dengan tanpa alif tathniyah, dengan tanpa wawu jamak. Coba diperhatikan. Ya. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib misalnya atau Takrib misalnya, sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu hum di situ dianggap jamak berarti. Ya. Kata-kata ba'dul usuliyin di sini jelas-jelas dihukumi sebagai mufrad. Kenapa? Karena fiil yang dipakai di situ tidak dengan menggunakan alif tathniyah atau juga tidak menggunakan wawu jamak. Wa ba'dul usuliyin arrafa, tidak arrafa, tidak arrafu. Berarti ba'dul usuliyin di sini oleh penulis kitab ini, oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf, dianggap sebagai lafadz yang mufrad. Karena demikian fiil yang dipakai itu adalah fiil yang tidak disertai dengan alif tathniyah atau juga tidak disertai dengan wawu jamak. Ya. Selanjutnya ini terkait dengan teori dasar yang kemarin kita jelaskan. Coba prakteknya fokus kepada lafadz yustafadu. Fokus pada lafadz yustafadu di situ. Secara umum harus ditegaskan bahwa apakah sebuah kalimat fi'il termasuk dalam kategori maklum atau termasuk dalam kategori majhul, itu tergantung bagaimana melafadzkannya. Kaf, ta, ba memungkinkan dibaca kataba, memungkinkan juga dibaca kutiba. Ketika kataba tidak diikutkan pada wazan atau pada kaidah dhamma awal huwa kusira ma qoblal akhir, maka kita anggap sebagai maklum. Kalau seandainya dibaca kutiba, maka dianggap sebagai majhul. Karena memang tulisan antara maklum dan majhul, fi'il itu pada umumnya adalah sama. Akan tetapi yang kalau seandainya yang sedang kita perhatikan atau kita analisis itu adalah fi'il yang berbina ajwaf, yang berbina mahmus, kecenderungannya atau dipastikan bahwa secara tulisan antara maklum dan majhulnya itu beda. Kalau tulisannya sudah seperti ini, ya, sin, ta, fa, alif, dal, itu tidak memungkinkan kita membacanya atau kita berkesimpulan bahwa ini adalah maklum. Tulisan seperti ini pasti majhul, karena kalau seandainya maklum itu tulisannya mesti yastafidu. Istafada yastafidu, ustufida yustafadu. Perhatikan. Tulisan maklum dan majhul pada umumnya sama. Syaraha itu memungkinkan, shin, roha, memungkinkan untuk kemudian kita baca syaraha sehingga kesimpulannya itu adalah fi'il maklum, atau memungkinkan juga untuk kemudian kita baca dengan syuriha sehingga itu adalah majhul. Tergantung pada apa? Tergantung bagaimana melafadzkannya. Kalau seandainya pelafatannya itu diikutkan pada kaidah dhamma awal huwa kusira ma qoblal akhir, dhamma kullu mutaharrikin wa kusira ma qoblal akhir, dhamma awal huwa futiha ma qoblal akhir, maka di situ disebut sebagai fi'il majhul. Akan tetapi kalau seandainya pelafatannya tidak diikutkan pada kaidah majhul, maka itu disebut sebagai fi'il maklum. Akan tetapi kalau seandainya yang sedang kita analisis itu adalah fi'il yang berbina mahmuz,
apabila yang kita analisis itu adalah fiil yang berbina ajwaf, maka di situ itu secara tulisan antara maklum dan majhulnya itu beda. Tulisan ya sin ta fa alif di situ, bukan ya setelah fa itu, tapi alif itu tidak memungkinkan kecuali kita anggap sebagai fiil majhul. Sehingga cara bacanya adalah bi annau kelawan satuhune dalil iku ma barang yustafadu kang diperoleh. Pasti majhulnya di situ. Diartikan pasif yang dimiliki oleh yustafadu pasti nanti adalah naibul fa'il. Itu seperti itu. Ya. Wa amma ma yustafadu. Begitu. Ya. Jadi penting, ada banyak yustafadu di situ. Ada banyak yustafadu di situ yang secara tulisan antara maklum dan majhulnya itu seperti yang ada di teori dasar, ya. Yang kegiatan malam gitu, itu sudah kami tegaskan bahwa secara umum tulisan antara maklum dan majhul itu sama, kecuali apabila yang kemudian dimaklumkan dan dimajhulkan itu adalah fiil yang berbina ajwaf dan fiil yang berbina mahmus, maka di situ itu secara tulisan adalah berbeda. Ya. Sekarang coba kemudian kita masuk pada fahuwa amaratun la dalilun. Fahuwa amaratun la dalilun. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Apa dari pintu masuk untuk apa ini? Analisis yang seperti apa? Saya tegaskan begini. Yang paling penting sampean selalu pandai-pandai menganalisis dan membuat peta konsep agar banyak mendapatkan atau murid-murid kita banyak mendapatkan kemudahan. Itu penting. Ya. Semakin sampean baca, ya luas pemahaman dan pengetahuannya, maka semakin mungkin panjenengan mampu memberikan atau membuat peta konsep. Itu semacam itu. Yang penting untuk ditegaskan, yang penting untuk dijadikan sebagai penegasan adalah lam, la seperti ini, ya. Secara umum itu dibagi menjadi dua. Ya. Ada yang masuk pada kalimat fiil, ada yang masuk pada kalimat isim. Nah, begitu. Cara pemetaannya begitu. Ketika la itu kemudian masuk pada kalimat fiil, maka seperti yang pernah saya tegaskan, ada yang disebut sebagai la an-nafiyah, ada yang disebut sebagai la an-nahiyah. Kalau seandainya kita menemukan la, maka memungkinkan masuk pada kalimat fi'il, memungkinkan masuk pada kalimat isim. Kalau masuk pada kalimat fi'il, memungkinkan kita bagi kembali menjadi la an-nafiyah dan la an-nahiyah. Apa la an-nafiyah itu? La yang berarti tidak, la yang tidak menjazmkan fi'il mudhari' yang dimasukinya. Itu la an-nafiyah. Apa yang dimaksud dengan la an-nahiyah itu? La yang berarti jangan dan dia menjazmkan fi'il mudhari' yang dimasukinya. Ini kita sudah tegaskan dalam periode atau dalam episode sebelumnya. Kalau lam masuk pada kalimat isim bagaimana? Secara umum, ya, kalau dalam konteks ini bisa dibedakan, ada yang la termasuk dalam kategori ataf, ada yang la termasuk dalam la allati li nafyil jinsi. Begitu. Apakah pada akhirnya kita anggap sebagai la yang masuk pada isim itu adalah termasuk dalam kategori la huruf ataf atau la allati li nafyil jinsi? Tergantung konteksnya. Ya. Jadi konteks itu pada akhirnya menentukan. Dalam konteks ini misalnya, fahuwa amaratun la dalilun. Dalilun adalah isim nakirah. Ya. Kalau seandainya la itu kemudian masuk pada isim nakirah, secara umum itu disebut sebagai la allatil nafil jinsi. Tapi di sini tetap disebut sebagai lam ataf karena apa? Konteksnya menuntut ini kemudian dibaca atau ditentukan sebagai huruf ataf. Begitu. Ya. Fahuwa amaratun la dalilun. Dalilun di sini
Lam di sini adalah lam huruf ataf yang jatuh setelah huruf ataf, namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya adalah amaratun. Amaratun jadi apa di situ? Jadi khabar. Khabar harus dibaca apa? Dibaca rofa. Karena demikian dalilun yang menjadi maktuf juga harus dibaca rofa. Coba saya ulangi lagi. Lam di situ adalah lam huruf ataf yang jatuh setelah huruf ataf, namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Amaratun. Amaratun jadi apa itu? Jadi khabar. Khabar jadi harus dibaca apa? Rofa. Karena demikian maka maktufnya juga harus dibaca rofa. Begitu. Ketika lam itu kemudian disebut sebagai la allati nafyil jinsi, maka sama persis pengamalannya dengan inna wa akhwatuha, yaitu tansibul isma wa tarfaul khabar. La allatil nafil jinsi itu juga harus masuk pada isim nakirah. La rojula fid dari. La rojula tidak ada laki-laki adalah maujud fid dari di dalam rumah misalnya. Begitu ya. Yang paling penting pemetaan tadi itu. Lam memungkinkan masuk pada kalimat fi'il, memungkinkan masuk pada kalimat isim. Kalau masuk pada kalimat fi'il, memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai la an-nafiyah, memungkinkan disebut sebagai la an-nahiyah. Kapan disebut sebagai la an-nafiyah? Apabila dia berarti tidak dan tidak menjazmkan fi'il mudhari' yang dimasukinya. Kapan disebut sebagai la an-nahiyah? Apabila artinya dia itu berarti jangan dan dia posisinya adalah menjazmkan fi'il mudhari' yang dimasukinya. Yang masuk pada isim memungkinkan untuk disebut sebagai lam huruf ataf dan memungkinkan disebut sebagai la allati linafyil jinsi. Kapan ditentukan sebagai la huruf ataf dan kapan ditentukan sebagai la allati linafyil jinsi, itu sangat tergantung pada konteksnya. Begitu ya. Yang terakhir adalah lafadz sawaun. Nah, ini analisis terakhir. Lafadz sawaun itu kalau seandainya yang jatuh sesudahnya adalah ada hamzah taswiyah, ini sawaun adalah sama. Akana adakah, bermula ada. Begitu ya. Kalau seandainya yang jatuh setelah lafadz sawaun itu kok kemudian jelas-jelas hamzah taswiyah, maka dipastikan itu ditentukan sebagai khabar. Kemudian mubtada muakharnya adalah berupa masdar muawwal yang dibentuk oleh huruf masdariyah hamzah taswiyah itu. Jadi sawaun adalah sama. Akana adakah, bermula ada apa. Begitu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.